Silahkan teman-teman catat prediksi gue ini. Kalau Salma nanti akan punya super project kolaborasi dengan seseorang yang sangat spesial. Karena menurut gue, Salma dan orang ini sama-sama punya jiwa R&B yang kuat dan soul musik yang juga sama kuatnya. Yang tahu-tahu aja. Ya, kembali lagi di podcast yang tahu-tahu aja. Dan karena Salma masih hiatus, kali ini gue bakal rangkum nih beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah dikirimkan ke DM ataupun Instagram kita tentang Salma. Langsung aja nih Bang, pertanyaan pertama. Salma kan lagi hiatus nih. Menurut lu ada pengaruhnya nggak sih dengan masuk atau nggak masuknya Salma nanti ke nominasi AMI Awards 2025 ini? Iya, jawabannya bisa iya bisa enggak sih, tergantung berapa lama Salma hiatus. Kalau misalkan bulan Agustus Salma udah balik, gua rasa itu nggak akan terlalu berpengaruh ya, karena kemungkinan pengumuman daftar nominasi itu akan keluar di bulan September. Lagian yang hiatus itu kan Salmanya, bukan karyanya. Jadi harusnya nggak terlalu berpengaruh sih. Yang pasti albumnya udah rilis, semua tracknya udah available di semua platform musik termasuk YouTube. Dan musik video Salma juga kemungkinan akan rilis sebelum September nanti gitu ya. Musik video barunya ya. Jadi harusnya aman-aman aja sih. Oke. Pertanyaan kedua. Ini lumayan susah sih. Sebutkan 3 lagu terbaik Salma Salsabil menurut lu Bang. Bentar. Ini maksudnya yang terbaik atau yang paling gue suka? Favorit gue gitu? Ya, dua-duanya aja Bang. Oke, kalau yang terbaik menurut gue dengan ketimbangan vokal dan aransemen, itu di posisi 3-nya ada Jenuh Tapi Butuh. Kemudian di posisi 2-nya ada Bunga Hati. Dan di posisi pertamanya ada single Boleh Juga. Boleh Juga itu aransemennya gokil lah, parah banget, keren banget itu. Nah, kalau 3 lagu favorit gua yang gua suka, itu artinya yang paling sering gue denger mungkin ya, terlepas dari vokal dan aransemennya gimana, itu di posisi 3 ada lagu Rumah. Kemudian di posisi kedua Berharap Pada Timur. Dan di posisi pertama gue yakin ini akan beda dengan kebanyakan orang, yaitu lagu Uji Nyali. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Ini lumayan nyambung ya dengan pertanyaan sebelumnya. Menurut lo, lagu Salma yang paling underrated itu apa Bang? Ya, banyak orang yang bilang mungkin lagu Salma yang underrated itu adalah lagu Apa Iya. Tapi kalau menurut gue yang paling underrated itu ya lagi-lagi lagu Uji Nyali. Ini lagu sebenarnya keren sih, tapi kalau nggak salah ini lagu yang streamingnya atau viewsnya juga paling sedikit ya di antara lagu Salma yang lain. Tapi memang sangat segmented sih, jadi ya wajar aja. Tapi gue suka banget lagu ini. Nah, ini pertanyaan tambahan ya, pertanyaan dadakan dari gua aja. Apa sih yang sebenarnya bikin lu sesuka itu dengan lagu Uji Nyali Salma? Karena itu lagu yang secara genre gue paling suka. Gue penyuka lagu-lagu city pop Jepang karena itu bener-bener campuran dari banyak genre. Yang funk, ada R&B dan soul gitu loh. Dan lagu Uji Nyali ini yang paling mendekati ke arah situ, kalau menurut gue ya. Dan sedikit fun fact, saat pertama kali gue nonton dan dengerin video liriknya lagu Uji Nyali Salma itu, gue langsung keinget ke salah satu pionir city pop di Jepang, yaitu lagu Plastic Love miliknya Maria Takeuchi. Ini lagu rilisnya tahun 80-an dan kalau lu lihat versi musik videonya di YouTube, itu bagian awalnya mirip sama video liriknya Uji Nyali. Adegannya sama-sama lagi ada di dalam taksi dan gemerlap lampu-lampu kota. Jadi vibe musiknya juga ada mirip-miripnya gitu. Walau jelas lagu Uji Nyali secara produksi soundnya terdengar lebih modern ya. Tapi itu berkesan buat gue. Oke, pertanyaan berikutnya yang kelima. Sebenarnya ini udah pernah dijawab ya dulu. Salma itu vokalnya alto atau sopran Bang? Karena ada juga yang bikin video di TikTok yang bilang kalau Salma itu suaranya sopran gitu loh. Gua nggak tahu ya apa dasarnya untuk bilang Salma itu soprano. Karena gini loh, soal apakah seseorang itu alto, mezzo soprano atau soprano sebenarnya lebih ke kenyamanan dan seperti apa karya yang dibikin sama si musisi itu. Kalau dicari tahu range vokalnya, kalau benar-benar diukur ya mungkin Salma jangkauan vokalnya dia itu sopran. Tapi kalau kita lihat nyamannya Salma dan juga dari semua karya dia yang udah rilis, gue menyimpulkan Salma itu mezzo sopran. Memang klasifikasi secara teknis itu diukur dengan vokal range ya, tapi kalau gue pribadi sih lebih cenderung mengukur itu dari kenyamanan si penyanyi atau jangkauan nada yang nyaman buat mereka gitu. Dan dari lagu-lagu atau karya mereka yang udah ada. Dan dari semua itu gue menyimpulkan Salma itu nyaman dan semua karya-karyanya itu ada di ranah jangkauan vokal mezzo sopran. Oke, berikutnya pertanyaan ke-6. Ini yang paling banyak ditanyain.
gimana peluang Salma mempertahankan gelar artis solo wanita pop terbaik di AMI Awards tahun ini, Bang? Kalau bicara peluang tentu banyak pertimbangannya ya. Minimal kita tahu dulu daftar nominasinya. Kalau misalkan Salma masuk lagi di daftar nominasi artis solo wanita pop terbaik tahun ini, gua rasa peluangnya ada untuk mempertahankan itu. Toh tahun kemarin saingannya juga serem-serem kan, tapi Salma bisa menang gitu. Tapi yang harus diingat adalah salah satu hal yang bikin Salma menang kategori itu adalah kehadiran lagu Bunga Hati. Jelas itu poin yang gede yang bikin Salma menang. Pertanyaannya, apakah lagu Berharap pada Timur yang kita asumsikan masuk nominasi itu mampu melakukan hal yang sama untuk Salma di tahun ini? Karena karya itu sangat amat mempengaruhi loh. Kalau gue sih optimis ya Salma akan masuk di beberapa nominasi, walaupun gue nggak bisa menebak secara pasti kategorinya apa aja. Lagian itu bukan penghargaan yang sekali seumur hidup gitu loh. Dan Salma bisa aja menang lagi. Dan kalaupun misalkan tahun ini lepas, ya kan masih ada tahun berikutnya gitu. Jadi nggak ada masalah harus. Oke, next pertanyaan berikutnya. Ini masih soal prediksi nih, Bang. Apa karya spesial Salma yang menurut lu akan rilis di waktu yang akan datang? Jadi kira-kira lu punya bayangan gak sih tentang sebuah karya spesial Salma nanti di waktu yang akan datang? Ini kita bicara soal di masa depan ya. Tanpa konteks rentang waktu, tapi gue yakin nanti, nggak tahu kapan, tapi Salma akan ada sebuah kolaborasi dengan penyanyi favoritnya yaitu si Via Aziza. Ini prediksi gue aja. Silakan teman-teman ingat prediksi gue ini, tapi gue nggak tahu ya itu bakal kapan. Intinya di masa depan itu akan ada. Gue memprediksi itu karena kedua orang ini punya kesamaan. Mereka sama-sama punya jiwa R&B yang kuat dan juga sama kuatnya dalam hal soul music. Jadi itu prediksi gue. Teman-teman bisa ingat itu. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir dan itu semoga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman udah kirim ke DM Instagram dan TikTok kita. Dan buat teman-teman yang mau mensupport kita sebagai content creator atau merasa terhibur dengan konten ini, boleh mengirimkan apresiasi berupa donasi melalui link yang ada di profil akun TikTok kita. Karena berapapun jumlahnya akan sangat membantu kita untuk konten-konten berikutnya. Dan inilah akhir dari podcast yang tahu-tahu aja kali ini. Kita jumpa lagi di podcast yang tahu-tahu aja berikutnya, yang tentunya ada guanya.